BNPB dan juga BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama 24 jam nonstop dari tanggal 5 hingga 8 hari ini. Apakah kemudian operasi modifikasi cuaca atau OMC ini akan dilanjutkan dan seberapa besar efektivitasnya untuk mengurangi dampak cuaca dengan hujan dengan intensitas tinggi yang ditimbulkan? Saya akan langsung menyapa Abdul Muhari, Kabuldatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak Sazan. Pak Abdul, sebelum saya bertanya mengenai perpanjangan OMC, sejauh ini OMC yang dilakukan nonstop 24 jam sejak tanggal 5 hingga hari ini seperti apa? Iya, sebelumnya bukan tanggal 5 ya, tanggal 4 sampai tanggal 8. Tanggal 4 itu kita sudah melakukan 4 sorti siang, sore, dan malam, dan hasilnya langsung bisa kita lihat di Kota Bekasi pada tanggal 5 paginya itu banjir di Bekasi sudah langsung kering, airnya surut karena eh, banjir di Bekasi ini dominannya adalah banjir kiriman dari hulu. Jadi fokus kita waktu itu memang OMC ini diarahkan untuk mengurangi awan hujan yang akan bergerak ke hulu sehingga awan-awan di hulu ini sudah dijatuhkan dulu, dihujankan dulu, apakah itu di laut ataupun di tempat-tempat lain sehingga pergerakan awan yang kemudian diprediksi akan membuat intensitas curah hujan di kawasan puncak, di kawasan kabupaten dan sekitarnya itu akan mencapai puncaknya di tanggal 5 dan 6, itu bisa sama sekali kita kurangi hingga 80% kalau dari analisis tim di lapangan. Jadi intensitas hujan yang seharusnya turun 5 sampai 6 yang menurut prediksi BMKG itu paling tinggi pada 10 hari pertama bulan Maret ini bisa kita kurangi hingga 80%. Nah, tetapi karena fokus kita pada tanggal 4 dan 8 ini memang untuk mengurangi debit air di hilir kawasan utara, ternyata awan-awan yang lain yang bukan karena kita modifikasi cuaca di utara banjir di selatan, bukan demikian. Karena sifatnya itu kita sudah menurunkan dulu awan hujannya, bukan memindahkan awannya. Jadi OMC ini sebenarnya meredistribusi intensitas curah hujan. Jadi ada awan-awan yang bergerak, kemudian berkumpul, menyatu, sehingga intensitas hujan menjadi sangat tinggi. Nah, sebelum mereka menyatu ini sudah kita turunkan dulu dalam pergerakannya masing-masing. Jadi yang di selatan itu mekanismenya berbeda lagi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB, kalau melihat pengalaman untuk banjir di utara, Bekasi, Tangerang, DKI, itu bisa kita minimalkan intensitas curah hujannya sehingga debit yang sampai ke hilirnya juga menurun sehingga air cepat surut. Ini juga yang mungkin akan kita lakukan tergantung dengan diskusi kita dengan BMKG nantinya apakah pada tanggal 9-10 ini perlu dilakukan atau nanti kita akan satukan operasinya dengan yang sudah kita rencanakan di tanggal 11 hingga tanggal 20 karena prediksi BMKG di tanggal 11 sampai 20 itu merupakan eskalasi kedua di 10 hari kedua bulan Maret di mana diprediksi intensitas hujan juga akan tinggi, Mbak Sazan. Itu artinya sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini masih akan berlangsung hingga tanggal 20 ya Pak? Benar, di awalnya memang perencanaan pelaksanaan kegiatan OMC ini tanggal 4 sampai 8 itu untuk dasarian pertama, 10 hari pertama bulan Maret. Ini memang untuk menanggulangi bencana di bagian utara, Tangerang Raya, DKI, daerah khusus Jakarta, dan Bekasi Raya. Kemudian untuk dasarian kedua, itu menurut prediksi BMKG kan akan ada lagi eskalasi intensitas curah hujan di 10 hari kedua bulan Maret. Nah, ini sudah kita siapkan juga personil dan unit-unit untuk OMC, tetapi cakupan daerahnya, kalau sebelumnya di dasarian 1 kita fokus untuk mengurangi banjir di utara, nah nanti akan kita lihat apakah juga yang kedua ini kita juga akan satukan operasi
untuk mengurangi potensi banjir longsor di daerah selatan, Sukabumi, Garut, Ciamis, dan seterusnya itu akan kita diskusikan dengan BMKG. Bukan tidak mungkin ini daerah operasi akan kita perbesar sehingga masuk Jawa Barat secara umum. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa Dasarian 1 itu kan berakhir pada hari ini tanggal 8, kemudian Dasarian 2 nanti akan dimulai pada tanggal 11 hingga tanggal 20. Itu artinya yang belum dipastikan akan dilakukan operasi modifikasi cuaca pada tanggal 9 dan 10 ini. Tanggal 9 dan 10 ini memang sebelumnya kita rencanakan akan di-off dulu. Karena puncak intensitas curah hujan di Dasarian 1 menurut BMKG sebelumnya adalah tanggal 5 dan 6. Makanya kita ambil dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, ini akan kita lihat apakah potensi curah hujan di baik itu kawasan Jawa Barat secara umum itu akan meningkat lagi, karena sore ini kita lihat juga intensitas hujan dari sedang hingga lebat ya. Kita akan lihat rekomendasi BMKG ini akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Baik. Memang perencanaan awal kita stop di hari ini. Tetapi kalau mungkin rekomendasi BMKG menyebutkan bahwa dikhawatirkan akan ada eskalasi intensitas hujan kembali karena berbagai faktor regional, pengaruh awan-awan hujan yang lain misalkan. Ini unit-unit kita masih standby di Halim dan juga garam-garam semainya juga masih ready, masih siap untuk nanti di Dasarian 2 bisa kita geser dulu ke 2 hari ini. Tapi ini bergantung nanti dengan diskusi kita dengan BMKG yang memiliki data prediksi cuaca ini. Baik, jika dibutuhkan sewaktu-waktu semua sumber daya masih siap ya Pak. Tadi Bapak juga baik. Tadi Bapak juga sempat menjelaskan mengenai perbedaan mekanisme. Apa perbedaannya Pak di Dasarian 1 dan juga Dasarian 2 selain tadi wilayahnya yang kemungkinan akan diperbesar? Ya, kalau untuk mekanisme pelaksanaan itu masih tetap sama. Yang tadi saya singgung ada beda antara mekanisme banjir antara utara dan selatan. Ini kalau kita lihat, kalau untuk banjir di utara, Bekasi Raya, daerah khusus Jakarta, dan Tangerang Raya, ini di Dasarian pertama Maret itu dominannya kan banjir kiriman ya. Sehingga kalau kita bisa mengurangi intensitas hujan di kawasan hulu, di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dan seterusnya, ini secara otomatis itu akan langsung mereduksi debit yang turun ke hilir. Sehingga kalau debit di hilir ini turun, maka proses surutnya air banjir itu makin cepat. Ini yang terjadi kita lihat di DKI, di Bekasi langsung signifikan, di daerah Pondok Gede Permai langsung kering, kemudian Tangerang Raya juga kering. Nah, berbeda dengan mekanisme di selatan. Banjir di selatan ini lebih banyak, banjir longsor di Sukabumi misalkan tadi malam itu lebih banyak diakibatkan oleh intensitas curah hujan di kawasan Sukabumi sendiri. Memang ada luapan sungai, artinya juga nanti kita akan lihat daerah-daerah mana saja yang memang menurut BMKG nantinya perlu untuk kita kurangi intensitas hujannya. Nah, kita akan fokus di situ, sehingga nanti yang awalnya di operasi kita di Dasarian 2 ini masih fokus di kawasan hulu sungai yang mengarah ke utara. Dengan adanya kasus di Sukabumi ini, kita akan lihat, kita akan eskalasi daerah operasinya tidak hanya daerah hulu sungai yang mengarah ke utara, tetapi juga nanti daerah hulu sungai yang mengarah ke selatan, Mbak Saza. Baik, dengan dilakukannya operasi modifikasi cuaca, tadi dikatakan bahwa diharapkan intensitas hujan atau akan berkurang hingga 80%. Namun bukan artinya kemudian warga bisa lengah. Apa himbauan bagi warga setidaknya hingga tanggal 20 nanti, di mana intensitas hujan diprediksi akan kembali tinggi dan juga lebat, Pak? Iya, memang yang kita harus pahami bahwa informasi yang kita dapatkan dari BMKG itu kan bukan peringatan dini banjirnya, bukan peringatornya, tetapi peringatan dini yang berkaitan dengan potensi hujannya. Nah, ini membutuhkan tindak lanjut lebih dari pemerintah daerah. Jadi himbauan kami adalah kalau misalkan dari BMKG menyampaikan ada
perakiraan atau peringatan dini cuaca ekstrim. Ini sebenarnya kita masih belum tahu, belum operasional untuk aksi kedaruratan sebenarnya. Hmm. Kita masih belum tahu bahwa cuaca ekstrim itu, curah hujan lebat itu akan membawa bahaya apa? Bahaya banjir kah? Bahaya longsor kah? Kapan dan di mana? Itu kita belum ada informasinya. Karena masih sebatas perakiraan cuaca hujannya yang kita terima. Jadi ini missing gap sebenarnya, gap yang masih menjadi PR kita bersama, bahwa peringatan dini kita bukan peringatan dini banjirnya. Peringatan dini kita bukan peringatan dini longsornya. Kita masih terbatas pada potensi hujannya. Nah, oleh sebab itu, tentu saja kita menghimbau ketika ada informasi peringatan dini hujan ekstrim di tempat kita masing-masing, maka aparat desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, BPBD, dan relawan serta aparat desa tolong bisa keluar, dicek kondisi infrastruktur keairan masing-masing. Cek debit air sungai di wilayah masing-masing. Apakah kemudian sudah indikasinya meningkat? Apakah indikasinya sudah mulai melimpas? Nah, kalau kondisi seperti ini, masyarakat tolong kita ungsikan bersama. Nah, kepada masyarakat pun ada beberapa kondisi juga kita temukan di Bekasi, di Tangerang, ketika sudah diminta evakuasi, ini tolong dipatuhi. Karena ada masyarakat juga yang sudah diminta untuk evakuasi, ini terkadang juga belum mau evakuasi karena masih melihat ini situasinya tidak menuju ke kedaruratan. Sedangkan mungkin proses air naik dari 20 cm menjadi 2 meter itu mungkin 10 menit, 5 menit bahkan. Nah, jadi kami himbau kepada aparatur di lapangan, kalau hujan lebih dari 2 jam, segera lihat kondisi debit air di infrastruktur keairan kita di lingkungan masing-masing. Kalau debit air mulai melimpas, segera minta masyarakat untuk evakuasi. Kami sudah BNPB dan pemerintah daerah se-Jabodetabek sudah menentukan titik-titik evakuasi mana yang bisa dipakai oleh masyarakat. Segera evakuasi masyarakat dan kepada masyarakat pun, kalau diminta aparat untuk evakuasi, tolong dipatuhi. Ini untuk menjaga keamanan kita semua, Mbak Saza. Baik, terima kasih Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Saza.